hasil surveinya ternyata kan sudah keluar beberapa hari ini ya. Dan begitu keluar ternyata cukup mengguncang gitu Mas ya, cukup mengguncang dalam konteks banyak sekali media yang memberitakan, kemudian juga di media sosial menjadi perbincangan gitu. Jadi kalau kami lihat mengapa ini bisa terjadi, padahal kita tahu nih kalau kita bicara mengenai Indopol sendiri, Indopol ini kan bukan lembaga survei yang sudah yang punya nama besar ya Mas ya, yang di mana-mana sehingga begitu hasilnya bisa mengguncang, berarti hasilnya memang sesuai ini dengan aspirasi rakyat. Kira-kira seperti itu gitu Mas, ya kan? Kok kami melihatnya seperti itu gitu ya. Mendapat respon yang sangat positif dari jadi publik. Ya, kalau kami melihatnya seperti itu gitu. Bagaimanapun kan bisa lanjut ya, silakan. Daya ledaknya luar biasa. Apalagi tadi kami lihat beberapa pada saat Anies Ahaye terus dipasangkan simulasi dengan lawannya, ternyata ini mirip-mirip apa yang disampaikan oleh senior kami ya, Bang Zulfan Lindan gitu. Kalau Anies Ahaye berpasangan di 2024 selesai sudah kata beliau gitu. Nih saya kalau baca survei ini jadi agak-agak ngeri juga gitu ya kan. Bukan apa-apa gitu. Karena begini Mas, namanya di Indonesia ini kan kalau hasilnya terlalu bagus itu juga musuhnya jadi banyak gitu Mas ya kan. Jadi agak deg-degan gitu juga. Jadi akan potensi yang menghadang, yang memotong gitu kan. Nah, apalagi tahu nih misalnya ternyata wah ini koalisi yang akan bisa mengusung adalah kemungkinan Demokrat, Nasdem dan PKS gitu. Jadi sebisa mungkin Demokrat, Nasdem dan PKS ini kalau bisa jangan bersama. Nah, ini kan bisa jadi nih ya, bisa jadi gitu. Ini kan namanya Indonesia Mas gitu. Nah, ini tapi bagaimanapun kami melihatnya, survei ini sangat penting Mas, karena kami ya sebagai partai politik, sebagai politisi ingin tahu ya lebih dalam mengenai seperti apa keinginan publik, karakteristik para calon pemilih kami, dan survei-survei seperti inilah yang akan sangat membantu kami dalam semakin memahami suara dari publik gitu, ya suara dari masyarakat. Seperti apa keinginan mereka? Apakah kemudian ini sejalan katakanlah dengan keinginan di partai politik ya, di internal kami, apakah sejalan dengan keinginan para kader kami, para elit di partai kami, maupun juga dengan para konstituen kami gitu. Nah, bagaimanapun tentu hasil survei ini akan menjadi salah satu pertimbangan bagi kami ke depannya untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden yang akan kami usung maupun yang akan kami usulkan ke teman-teman mitra koalisi. Karena bagaimanapun kan saat ini Partai Demokrat ya belum membentuk atau bergabung dengan salah satu koalisi yang sudah ada gitu. Yang ada kami saat ini masih sedang dalam perjalanan ya komunikasi yang sangat-sangat intens dengan beberapa partai politik ya. Kalau disampaikan ya memang kami sangat nyaman komunikasi dengan Nasdem dan PKS, meskipun kami juga tetap terbuka dengan partai-partai lain ya. Karena itu tak pelak wajar jika memang kemudian muncul banyak spekulasi bahwa kami Partai Demokrat bersama Nasdem dan PKS akan mengusung misalnya Anies dan AHY. Apalagi memang Demokrat kan tidak ada intinya gini Mas, Demokrat itu tidak masang kartu atau misalnya persyaratan ya dalam koalisi Mas AHY harus capres atau cawapres gitu. Meskipun memang di internal kami kader-kader inginnya Mas AHY bisa menjadi capres, tetapi Mas AHY berulang kali selaku ketua umum dan pemimpin upaya menjalin koalisi nanti itu adalah menyampaikan kalau capres dan cawapres itu adalah kesepakatan di koalisi. Karena bagaimanapun kan harus 20%. Sedangkan Demokrat modalnya baru 9,36%. Nah ini istilahnya bentuk dulu koalisi, setelah dibentuk koalisi, ya kami nanti akan mendiskusikan di dalam. Nah di dalam koalisi nanti, pertimbangannya ya selain punya kesamaan visi misi dan platform perubahan dan perbaikan di 2024, ya tentunya memiliki potensi besar untuk menang. Bagaimana kami bisa tahu memiliki potensi besar untuk menang? Ya salah satunya dari hasil survei seperti ini Mas gitu loh. Nah, sehingga tentu ini masuk dalam radar kami benar-benar cermati terus keinginan rakyat seperti apa gitu. Nah, inilah apalagi Mas AHY kan juga dengan Mas Anies komunikasinya secara pribadi sangat-sangat baik ya. Dan kami lihat beliau berdua juga kalau berdiskusi ini yang kelihatan lah bangsa ini kalau dipimpin salah satu atau bahkan oleh beliau berdua ini misalnya akan bisa maju pesat lah Mas gitu. Ya, pengalamannya luar biasa, pendidikannya luar biasa, jejak rekamnya luar biasa. Ini kan menjadi sumbangsi yang luar biasa bangsa dan negara ini jika memang dipercaya untuk memimpin negeri ini ke depan. Tapi kan perjalanan masih panjang nih. Ada 19 bulan. Oke, ya, perjalanan masih panjang. Dan koalisi antara Nasdem, kemudian PKS dan Demokrat itu belum fix ya, Mas Herzaki?
Ya kalau kami ini kan istilahnya merangkai koalisi ini kan bukan sekedar jadi gitu. Ya, Oke, nah, ya. kami dengan Nasdem memang nyaman, dengan PKS juga nyaman, Heeh. komunikasi makin intens ya, makin dekat. Bahkan ya Pak Surya Paloh misalnya pada saat pertemuan dengan Mas Ahaye juga berulang kali menyampaikan mendorong pemimpin muda ya. Kami sangat mengapresiasi beliau sebagai salah satu tokoh bangsa. Apalagi Pak Surya Paloh ini kan salah satu tokoh di balik kesuksesan dan kemenangan Pak SBY Mas di 2004 dan kemenangan Oke. Pak Jokowi di 2014. Ya mungkin bisa Ya, ya. jadi tokoh di balik kemenangan Mas Ahaye dan Mas Anies mungkin di 2024 gitu, ya kan? Nah, ini kan kita ingin bagaimana caranya pada saat merangkai koalisi ke depan ini benar-benar memang sudah kuat Mas fondasinya. Jadi bukan sekedar ada koalisi, sekedar ada nama, bukan, tetapi bagaimana koalisi ini punya fondasi kuat, ada visi misi jelas, platform yang jelas, program yang jelas, dan nanti kriteria capres cawapresnya juga jelas sehingga memudahkan bagi kami dalam memilih nanti ke depannya. Karena kita kan mau koalisi Oke. bukan buat 2024 aja, tapi kan Ya. juga mau setelah menang ya insya Allah kalau dipercaya gitu loh Mas. Kira-kira seperti itu. Makanya butuh Oke. pertimbangan ya dan menghitung momentum kapan sebaiknya deklarasi atau penentuan koalisi dengan siapa ini kan juga penting Mas. Karena dalam politik momentum itu salah satu kunci kemenangan. Menurut Anda ini pasangan Anies kemudian Ahaye itu pasangan yang ideal atau mungkin seperti apa ini, Mas Herzaki? Ya, kalau kita bicara secara karakteristik keduanya sebenarnya saling melengkapi. Kalau kita Oke. bicara mengenai karakteristik itu, bagaimanapun kan beliau ini kan Mas Ahaye misalnya, dari sisi partai politik, beliau adalah ketua umum partai politik, 2 tahun ini terbukti berhasil memimpin partai besar ya. Demokrat Ya. elektabilitasnya terus melesat ya, sama 2 tahun ini di bawah Mas Ahaye gitu. Berbagai penyikapan kami terhadap berbagai isu kan kemudian menjadi istilahnya itu menarik perhatian publik, selaras dan sejalan dengan keinginan publik atau mood publik. Nah ini kan menjadi penting gitu, Mas. Kemudian di sisi yang lain, Mas Anies Baswedan ini sendiri kan juga berpengalaman, pernah menjadi menteri, kemudian sekarang memimpin ibu kota ya sebagai gubernur gitu. Tentunya pengalaman ini bisa saling di cross ya Mas ya, digabungkan, saling melengkapi juga. Apalagi Mas Ahaye terbukti di kepemimpinan militer misalnya ya. Di militer kan beliau ini selama 16 tahun setiap kali ada apapun itu kan hampir selalu nomor satu Mas. Selalu nomor Ya, satu, ya. misalnya lulusan terbaik waktu pendidikan, kemudian pendidikan pada saat levelnya ada namanya pendidikan di TNI-nya juga gitu ya. Dari kelulusan, kemudian selanjutnya di pendidikan apa, terus-terusan itu rata-rata menjadi nomor satu gitu Mas. Sehingga memang salah satu putra terbaik di TNI lah gitu. Nah kemudian beliau kan juga punya pengalaman yang lengkap Mas. Di pendidikan oke ya, salah satu pendiri Unhan ya dulu. Juga pernah ikut di operasi internasional, peacekeeping operation. Ini kan sangat penting ya, berarti kan membuktikan kemampuan bergaul dengan dunia internasional dan mewakili Indonesia. Bahkan beliau sering tampil menjadi pembicara di berbagai forum internasional ketika masih di militer gitu Mas. Nah ini kan banyak sekali pengalaman dan kemudian sekarang sangat lekat dengan partai politik ya dan memimpin para kepala daerah Demokrat, anggota ada hampir 2.000 anggota Dewan Demokrat Mas di seluruh Indonesia yang beliau juga pimpin, Ya. memberikan arahan, masukan. Nah ini kan menggabungkannya dengan Mas Anies misalnya, ya sebenarnya menurut Oh, kami bagus ini sebenarnya secara kombinasi ya oke. gitu. Hanya Ya. lagi-lagi bagi kami masih ada 19 bulan menuju Februari 2024. Masih banyak mungkin juga simulasi-simulasi lain sebenarnya yang bisa kita coba Hmm. kreasikan gitu ya. Kita pelajari, kita dalami. Karena kan bagaimanapun kita ingin menang nih di 2024 Mas.